platform TikTok terkenalnya sama Mbak Pajora. Ketemunya di platform itu aja karena saya kan isinya emang hanya latihan dan edukasi seputar stroke. Ya pengalaman saya lah. Nah, kita berteman terus ya gitu. Gimana Bu Safitri? Setelah berteman saya itu suka DM Mbak Pajora. Dia kan suka latihan ini, latihan begitu. Saya caranya gimana ini untuk latihan ini? Karena saya minta izin dulu Mbak, saya izin mau niru latihan. Tapi tidak pernah di ini, cuman saya tiru aja latihan-latihannya. Saya tiru. Jadi bisa ditonton sama live juga bisa live, bisa ditonton sama semua orang yang ada di platform TikTok. Mungkin untuk hashtag stroker exercise itu ada saya semua di situ. Oh gitu itu. Jadi karena kan saya lihat tangan ibu kayaknya udah lancar. Alhamdulillah. Yang mana sih Bu? Ini yang kanan. Oh sama, berarti leka kita ya? Iya. Leka lemah kanan. Bisa buka? Kalau lecek. Lecek sama berarti. Coba kalau ada kertas bisa lihat ya, berarti siapa Bu ya? Iya. Jadi kalau situ kita sarapan bareng terus karaokean pulang sampai di rumah seperti biasa karena kebetulan saya semua sendiri. Belanja, masak, nyuci. Sore itu bersih-bersih taman, kebetulan kan banyak bunga di rumah, bersih-bersih taman, nyiramin. Udah capek istirahat, maghrib pas saya goreng otak-otak itu kan pas jam buka puasa. Saya goreng otak-otak, saya duduk, saya coba dari kamar ngambil otak-otak satu sampai di kamar langsung itu jatuh otak-otaknya. Lagi duduk lepas loh kok begini, langsung saya pegang HP jatuh, pegang guling jatuh. Saya kalau mau neken tangan di bawah kan kita harus belajar tuh untuk ini bahu. Nah ini otomatis jempolnya begitu. Oh begitu tegang. Iya begitu. Itu jadi dia kita tekan langsung ya, langsung narik sendiri. Padahal nanti saya benerin lagi, saya begini lagi diubin. Kayak seperti apa namanya? Weight bearing. Iya, weight bearing. Weight bearing kita kan banyak stroker yang bahunya turun. Bahunya turun tuh kita harus aproksimasi. Jadi persendian tuh kayak kita dorong supaya dia masuk. Salah satu caranya dengan weight bearing. Weight bearing. Nah, ini boleh nih menarik nih. Saya kan nggak paham itu. Biar nanti viewer stroker harus bagi juga bisa melihat langsung Mbak Naning untuk pelajarannya. Boleh Mbak? Nanti namanya TikToknya Pajora. Pajora. Cukup itu aja? Iya. Pajora, Pajora. Karena saya nggak punya TikTok, jadi nggak paham ya. Dicari aja channelnya Pajora begitu. Iya. Oke, jadi nanti ketemu dengan Bu Naning banyak latihan saya latihan saya semua saya taruh di situ. Banyak juga orang yang komen dan bertanya, tapi yang saya selalu ajak adalah ayo stroker jangan malas mikir. Karena banyak sekali followers saya hanya mau di apa ya instan dan pengennya kamu harus begini, kamu harus gini. Padahal kayak gini, kita latihan squat misalnya. Squat itu untuk ngapain sih? Untuk nguatin paha, paha depan, paha belakang, dan itu untuk nguatin bokong. Karena bokong, paha, betis itu tuh emang untuk apa ya? Keseimbangan kita berjalan. Kita kalau nggak nguatin otot-otot seputar situ, kita jalannya pasti kurang baik. Nah, sebenarnya sebelum squat itu orang emang harus latihan duduk berdiri. Duduk berdiri. Duduk berdiri. Tidak, justru jongkok tidak disarankan. Duduk berdiri itu Bu Safitri bisa praktekkan sebentar. Nah, coba berdiri. Nah, pada berdiri nih ada posisi squatnya. Ada posisi squat. Nah, ini namanya semi squat.
semi squat kalau ini. Nah, terus kita harus mikir sendiri kembanginnya gimana. Kembanginnya kita bisa wall sit di tembok, kita agak menekuk sedikit, pahanya ininya ditempel di tembok, kita tahan. Dan saya selalu memperingatkan teman-teman stroke, latihan itu harus pelan-pelan. Karena kita harus membentuk otot. Harus pelan-pelan kan. Jadi kadang-kadang gerakannya itu bisa kita rasain. Teman-teman ada yang latihan pakai katrol. Terus ngok. Itu ototnya nggak kebentuk. Jadi harus tarik bener-bener sampai ke atas, ditekan, tahan, hitung sampai 8 baru turun. Dan turun nggak boleh dibanting. Turun tuh harus pelan gitu. Jadi itu prinsip latihan yang untuk semua gerakan harus pelan-pelan gitu, karena kita membentuk otot kembali gitu. Menarik nih, paling penting jangan lupa nanti itu TikTok Pajora. Jadi nih, nah ini aku pernah dengar nih dari teman-teman TikTok ini ngumpul juga ya teman-teman sesama stroke ya. Pernah. Berapa orang? Dari Lampung. Ada yang teman kami dari Lampung datang ke Jakarta. Terus ada beberapa teman kayak ada stroker di Jogja, kita berkunjung sana. Itu juga ada Pak Timbul, Bu Sudarmiati, kawan-kawan TikTok. Biasanya karena kawan-kawan TikTok itu dari Sabang sampai Merauke, biasanya ketika mereka misalnya siapa ke Lampung, ada Bu Ismi, pertemuan nanti saling berkunjung ke rumahnya gitu loh. Emang tidak ada komunitas yang besar, tapi kan nggak ada. Tapi ketika kita tahu, kita kayak saya waktu itu ke Salatiga, ada Budarwati, ya saya kontak Budarwati, aku ke Ambarawa ketemu di sana sama Mbak Foni gitu-gitu. Jadi kita kayak punya temen punya saudara baru lah seluruh Indonesia. Kita pergi kemana pun kita ketemu cuman di acara live gitu aja. Sekarang bisa karena kan kalau di sana kita bisa live 9 orang ngobrol. Kita sekarang sering ngobrol sama fisioterapis di Kalimantan. Sementara dia di Kalimantan mana, ada yang Kalimantan Tengah, teman kita ada Kalimantan Barat, ada Kalimantan Timur. Kita tiap hari live bareng. Ngobrol. Sambil bercanda ya, hiburan namanya stroker, terus sambil cari ilmunya, edukasi juga. Edukasi. Terus yang hebatnya banyak yang nyanyi. Nih termasuk Bu Safitri nih suka nyanyi. Nanti kalau nanti itu kan Pajora ya. Iya, kalau saya sih nggak nyanyi karena suara saya agak kurang lah. Saya lebih menari, tapi menyenangkan sekali punya teman-teman di TikTok yang interaksi. Kita bisa langsung interaksi dan saling menginspirasi. Gitu, kayak siapa? Ternyata udah bisa ini, udah bisa itu. Nah, ada hal-hal yang karena kita tahu teman kita bisa begitu, terus niru, gitu. Nah ini juga dia follower saya sejati nih. Jadi dia tuh awalnya Bu Safitri itu tidak berani pergi dengan teman-temannya, karena dia lihat saya naik LRT, pergi ke sana ke sini. Akhirnya saya bilang, Bu, kalau ibu sudah nyoba sekali, pasti berani, pasti pengen lagi. Bener. Dia langsung kemana kemarin? Anyer apa? Yang pertama kali ke Anyer. Sama rombongan. Berani sosialisasi. Iya, benar. Karena sebelum juga ibu nggak berani ya? Enggak.
Masih malu. Nah, itu kebetulan alhamdulillah saya dapat suami yang ayo mah. Jadi yang penyemangat itu yang paling ini suami saya tuh. Suami yang iya. Nggak usah malu, Papa aja ngajak mama nggak malu, ayo. Nah gitu, iya. Ikut biar Papa bayarin. Ya udah ikut. Kan dari rombongan pengajian bapak-bapak gitu ya. Ada yang bawa istri, ada, ayo katanya. Ya udah saya ikut. Oh, jadi mental. Yang pertama kali saya pergi keluar ya itu ke Anyer. Oh, jadi berani. Jadi berani. Terus kesininya ke Fatmawati. Ke Fatmawati naik apa Mbak? Naik ojek. Naik ojek. Nah belakangan ini ke Fatmawati saya nggak mau dijemput, mau jemput jam berapa? Enggak, mama naik angkot aja. Wah, udah keren. 2 kali naik angkot ke Pak Andres dari Lebak Bulus, dari Lebak Bulus ke sini Depok. Iya, ke Depok. Angkot itu, iya. Saya duduk di depan. Jadi kita itu nggak usah malu, malah di prioritas loh kalau kita Bu di depan aja, ibu di depan, iya saya juga di depan. Jadi kita turunnya juga mereka nunggu kita dulu, hati-hati Bu gitu. Ya jadi. Nah waktu itu Bu, ibu juga menyampaikan kalau saya. Iya stroker, iya. Oke. Tapi memang ibu udah nggak kelihatan Bu, udah bagus. Tapi memang kalau jalan sih untuk itu masih kelihatan. Masih ya. Tapi kalau teman paling kalau yang sehat bilang kayak orang seleo kalau Nah ibu kiatnya apa nih Bu untuk mempertahankan ini agar apa ya tetap semangat latihan untuk apa sih Bu kiatnya apa Bu? Maksudnya? Kiat ibu agar tetap semangat berlatih untuk mempertahankan agar tidak terjadi kondisi serangan stroke berikutnya. Iya itu aja Pak, saya kalau pagi ya setiap hari meskipun cuma sebentar tetap harus gerak pagi duluan. Gerak dulu, udah bisa kadang nyapu dulu baru olahraga sebentar. Kebetulan di depan kan TK, banyak ibu-ibu, saya udah nggak peduli lagi, nggak seperti dulu mau dia ngeliatin saya mau apa, saya kan pengen sehat. Iya, saya gitu. Yang penting untuk nyenengin diri saya sendiri. Mau dia melihati saya begini, saya udah nggak peduli sama orang. Penting saya. Hebat. Iya. Jadi mental bangun. Iya, mental saya sudah hampir, ya udah 90% dah. Bangkit ikut pengajian sudah, undangan sudah, acara-acara dari ibu-ibu kumpul di sini udah ikut. Iya, padahal kan awalnya waktu kena stroke itu kan ibu gaul banget, orang yang sangat aktif ya, sangat aktif, tiba-tiba kena udah down. Iya, karena termasuk Bapak Jora kan banyak ininya di video-videonya itu ya, gak usah malu, gak usah ini gitu kan. Kita bangun dari dari diri sendiri. Siapa lagi yang ini kalau nggak diri sendiri ya kan? Betul. Diri sendiri yang kalau orang lain bisa, ayo semangat, ayo bangkit, bisa ngomongnya. Tapi kan ini diri sendiri kita. Aku harus bangkit. Aku masih punya anak. Aku masih begini. Aku pengen hidup ibaratnya kata Bapak hidup 1000 tahun lagi. Ada. Bu Safi, usia berapa waktu kena stroke? 52. Iya. 52 ya. Ini sekarang insya Allah besok Oktober 53. Oh, bareng Bu. Oh iya, tanggal berapa Pak? Bu? 14 ya, habis itu 11 hari lagi saya. Oh, tanggal 14. Oke, ini yang terakhir ini. Waktu itu gimana bisa ketemu di TikToknya Pak Jora, sengaja mencari atau? Mencari. Jadi kan saya punya TikTok tapi itu nggak aktif akunnya. Saya cari tentang stroke. Itu ya lewat kan nih ada Bapak Jora, banyak orang-orang stroke itu. Saya lihat Bapak Jora, pertama saya DM itu nggak dijawab. Ini nggak dijawab, oh mungkin ya udah nggak apa-apa. Saya mau DM nggak dijawab, tapi saya tiru. Terus saya, dia kata-katanya banyak, ini saya tiru, saya coba di tempat tidur, gitu saya coba. Dulu kan saya belum bisa bangun, masih di tempat tidur. Ya itu, semangatnya di situ. Luar biasa, memang menggunakan apa namanya media itu memang harus cari yang positifnya. Di situ kan banyak. Kalau ibu nggak menemukan stroker harus bahagia ya di YouTube ya? belum ya, memang nggak main di YouTube. Main YouTube jarang. Jadi ketemu Bapak Jora. Dari Bapak Jora saya ketahuinya stroke bahagia itu di YouTube. Tahu dari Bapak Jora. Saya buka itu. Oke. Mungkin dari sini Ibu bisa salam buat teman-teman yang
mungkin TikToker yang nonton YouTube saya, siapa aja Bu? Disapa. Tetap semangat. Oh, seperti teman-teman gitu. Oh iya. Siapa silakan. Seperti Cianti. Oh, Cianti. Bunda Jahwa, Mbak siapa lagi Mbak Jahra gitu. Iya, Mas Jais tuh. Mas Jais yang di mana? Mas Jais itu di Batang. Batang. Oh, kita punya teman di Batang, Cianti. Banyak Pak di Semarang. Lampung, Cianti, terus di Wismi, di Kalimantan Bunda Jahwa, Mang Ado, Mangdo. Terus siapa lagi ya teman? Ayo semangat. Semangat. Iya. Stroker itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal kita harus berproses sebagai kayak kehidupan lebih baru. Hidup yang lebih baru lagi. Yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih loh Ibu. Ibu Pajora, Ibu Safitri. Maaf karena hilang. Oke. Salam stroker harus bahagia. Kiranya obrolan kami ini juga menjadi motivasi untuk teman-teman agar sekalipun menjadi seorang pasca stroke, mereka harus berlatih mental ya Bu ya. Mental terutama. Terus berlatih secara jasmaninya juga Bu. Juga berani ketemu orang. Iya. Oke, salam stroker harus bahagia. Sampai di sini kita ketemu lagi nanti. Oke.